Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratianto. Saya di sini diberi amanah buat menyampaikan materi tentang tes keberterimaan pada pesawat Gamma Spec. Kemudian ini adalah biodata saya. Kalau misalnya ada pertanyaan segala macam bisa lewat WA atau lewat email. Untuk materi ini saya mengambil dari dua referensi, yang pertama dari AAPM, yang kemudian yang kedua dari IAEA. Yang paling terbaru nih AAPM ini keluaran 2019, sedangkan IAEA ini keluaran lama tapi lebih rinci sih, tapi keluaran lama keluaran 2009 kalau nggak 2004, saya lupa. Di slide ini saya akan tunjukkan beberapa contoh kamera gamma. Nomor 1 itu yang umum dipakai, sama nomor 3 sama. Untuk seluruh pemeriksaan bisa dipakai untuk pakai alat ini. Kemudian nomor 2 ini dia dedikatif untuk pemeriksaan jantung saja. Kemudian nomor 4 ini kalau dilihat ada 3 headnya di sini untuk pemeriksaan kepala, biasanya dipakai, umumnya dipakai untuk pemeriksaan kepala. Kemudian nomor 5 ini portable, cuma ada 1 head saja. Nah, bisa didorong-dorong ini untuk ke ruangan-ruangan bisa mungkin. Nah, tes ini dilakukan setelah instalasi, sebelum digunakan untuk keperluan klinis, dan sebelum pembayaran final. Ini teorinya seperti itu, tapi mungkin di lapangan sih pasti udah dibayar di depan, atau mungkin pembayarannya bertahap, jadi dilakukan sebelum pembayaran final. Kemudian acceptance test dilakukan untuk memverifikasi performa sesuai spesifikasi apa enggak. Nah, kemudian tes ini penting karena semua hasil tes akan berpengaruh terhadap keseluruhan performa alat. Jadi kalau kita nggak uji di sini, nanti takutnya setelah berjalan hasilnya tidak sesuai. Misalnya karena di kedokteran nuklir itu paling banyak dilakukan untuk keperluannya itu adalah kuantitatif. Jadi tidak hanya gambar tetapi ada nilai-nilainya. Takutnya kalau misalnya nggak dilakukan acceptance test, nanti gambarnya bagus tapi nilai gambarnya, misalnya uptake di organ mana, itu nggak sesuai. Nah, acceptance test harus masuk ke dalam persetujuan pembelian alat. Jadi si acceptance test ini menjadi bagian dari pembelian alatnya. Jangan sampai terpisah. Nanti kalau terpisah bisa jadi ada tambahan charge lagi untuk melakukan acceptance test. Jadi acceptance ini harus bagian dari pembelian alatnya. Kemudian acceptance test ini sangat penting sebagai salah satu tugas fisikawan medis. Pelaksanaan acceptance test menjadi tanggung jawab fisikawan medis. Di sini kalau misalnya kita belum ada pengalaman, ya mungkin dari vendor. Nah, kita sebagai supervisornya, jadi kita bisa mengawasi sambil kita belajar, atau mungkin bisa saja kita sekalian diajari oleh vendornya. Jadi kita bisa memverifikasi apakah sesuai hasil acceptance test-nya dengan spesifikasi alatnya. Nah, di slide ini nih kelihatan kecil-kecil nih ya. Ini sebenarnya tabel ini menunjukkan apa sih yang akan kita lakukan saat acceptance test gitu. Item-itemnya apa gitu. Nah, ini listnya. Nah, ini yang data ini saya ambilkan dari AAPM. Nanti saya tunjukkan lagi untuk tabel yang dari IAEA di slide berikutnya. Nah, ini slide ini dari IAEA nih. Jadi ini lebih simple sih ya lihatnya. Jadi kayak misalnya yang pertama ini
physical inspection. Jadi ini penilaian secara fisik. Di sini hanya dilakukan saat acceptance test. Apa sih bedanya acceptance test dengan uji kualitas? Nah, kalau acceptance test ini kita mengacu pada spesifikasi alatnya. Sedangkan untuk uji kualitas citra itu kita mengacu pada baseline. Baseline ini didapat dari acceptance test. Jadi saling terkait. Jadi kita acceptance test untuk kita bandingkan dengan spesifikasinya. Kalau uji kualitas kita pembandingannya sama baseline. Nah, baseline ini diambil dari acceptance test. Nah, di sini di tabel ini kelihatan nih tanda silang ini menunjukkan pada waktu kapan dilakukan, misalnya acceptance test ada, kemudian ada mingguan, ada setengah tahunan. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita harus tahu tombol-tombol, misalnya ini tombol untuk kalau terjadinya benturan di sini. Jadi di kamera gamma itu gerakan kepalanya tuh head detektornya itu dia bisa muter-muter tuh, nggak kayak CT scan yang cuma lingkaran. Kalau spek ini dia gerakannya banyak, kita bisa saya bilang bebas sih. Gerakan berputar bisa, naik turun bisa, diagonal bisa. Makanya di sini ada tombol untuk menghentikan gerakan jika terjadi benturan. Nah, di sini ada tombolnya. Biasanya warnanya merah. Di situ biasanya ada namanya engine stop gitu. Kemudian kita cek selubung aluminium pada detektor. Di situ di detektor NITL itu ada selubung aluminiumnya. Di situ kita cek apakah ada benturan atau indentasi atau tusukan gitu, takutnya ada kebocoran di situ. Nah, ini penting ini karena ini kamera gamma ya istilahnya ya jantungnya ya di detektornya ini. Jadi ini perlu dicek secara menyeluruh di bagian rumahan detektornya. Nah, masih pada pemeriksaan display. Nah, ini kita perlu periksa apakah layar tampilan ini ada goresan, ada sidik-sidik jari gitu, ada debu atau puing-puing lainnya. Di sini kita bisa periksa monitor apakah ada pola garis-garis atau tanda operasi akibat gangguan listrik. Kemudian kita periksa masalah kebersihannya, apakah ada dead pixel atau ada artefak lainnya.
Kemudian periksa pencahayaannya. Kemudian kita bisa ukur luminance-nya, untuk putihnya berapa, untuk hitamnya berapa. Kita juga periksa dengan pattern TG18QC atau SMPTE. Nanti gambarnya ada di slide berikutnya. Nah, ini untuk pattern di sini untuk pattern apa nih? TG18QC. Ini untuk pengecekan monitor nih, monitor display untuk gambar pemeriksaan. Kemudian pengecekan hand control atau remote. Kalau untuk alat-alat dulu remote-nya masih ada kabelnya, tapi untuk alat-alat yang sekarang jadi udah nggak ada kabel lagi. Di sini periksa aja nih apakah tombolnya itu ada delay-nya apa enggak, responnya bagus apa enggak, kita bisa coba untuk pengecekan remote ini. Nah, untuk yang ini seperti yang saya bilang tadi sih, kepala kolimator ini, detektor ini dia gerakannya itu nggak satu arah gitu, dia bebas gitu, tergantung apa namanya permintaan. Tapi suatu saat mungkin dia gerakannya bisa ngaco mungkin ya, karena namanya juga alat. Nah, jadi makanya di sini ada namanya emergency stop. Jadi tujuannya ini tombol darurat untuk memastikan bahwa semua gerakan gantry itu berhenti ketika tombol ini diaktifkan. Jadi suatu saat mungkin tombol gerakan gantry-nya itu dia membentur pasien. Karena mungkin ada detektor ABC namanya, detektor ABC itu auto body contouring. Jadi si detektor ini dia harusnya itu berapa senti dari permukaan tubuh pasien, tapi karena mungkin detektornya error, jadi dia bisa menekan pasien. Nah, fungsi tombol ini untuk menghentikan gerakan gantry-nya. Letaknya biasanya banyak, ada di samping gantry, ada di meja pemeriksaan, ada di ruang kontrol juga ada untuk emergency stop, jadi ada banyak tombol. Kemudian selanjutnya adalah pengecekan fisik kolimator dari kerusakan, terutama kerusakan saat pengiriman. Takutnya ada terjadi benturan. Kita coba kemudian setelah pengecekan fisik, kemudian kita cek untuk pemasangan kolimator pada kamera gamanya. Kita cek masing-masing kolimator apakah bisa masuk kepada kepala detektornya. Pastikan mekanisme pemasangannya itu sejajar, kemudian berfungsi dengan benar. Kemudian saat dipasang, kita lihat perangkat sensornya itu bergerak apa enggak, berfungsi atau tidak, apakah berhenti saat pemasangan. Ini penting sekali. Dari tiap-tiap prinsipal mungkin cara pemasangan kolimator akan berbeda. Ada yang pakai troli, ada yang kemudian si kolimatornya ini ada di meja pemeriksaan, nanti otomatis pasang sendiri. Nah, mekanismenya beda-beda. Pengecekan fisik selanjutnya adalah pemeriksaan electrical connection, fuse, dan kabel. Pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui konektor kabel ada yang longgar atau rusak, ada kabel yang terjepit atau ada kabel yang terkelupas. Kita juga melokalisasi di mana letak-letak circuit breakers atau ada fuse. Kita mengetahui lokasi-lokasi ini tujuannya untuk apa. Kalau misalnya ada kegagalan pemeriksaan atau alat tiba-tiba mati, ada kemungkinan fuse-nya putus. Nah, ini tujuannya biar kita segera cepat mencari tahu permasalahannya agar pelayanan pemeriksaan bisa kembali normal kembali. Setelah tadi kita membahas tentang pengecekan secara fisik, kita berlanjut ke pengecekan fungsi. Di sini kita ada pengecekan namanya extrinsic uniformity di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat respon si sintilasi kameranya ini menggunakan kolimator, apakah keseragamannya ini bagus atau tidak. Materialnya kita menggunakan
phantom berisikan 5-10 milikuri dari TC99, atau bisa menggunakan phantom planar menggunakan sumber kobalt 57 dengan aktivitas yang sama. Kemudian ini adalah contoh untuk phantom yang digunakan untuk extrinsic uniformity. Yang atas itu fluid phantom, ini phantom isian, jadi si phantom ini diisi dengan radioaktif nantinya, bisa menggunakan TC99 dengan aktivitas 10-15 milikuri. Kemudian yang bawah ada yang kotak, ada yang bulat, ini adalah phantom planar dengan bahan kobalt 57. Ini juga dipakai untuk extrinsic uniformity. Kemudian ini contohnya, contoh positioningnya. Jadi yang paling bawah ini kamera gamma, terpasang kolimator HEGP atau High Energy General Purpose. Kemudian di atasnya dengan jarak 10 cm itu ada planar source, bisa dari TC atau kobalt 57. Yang tadi dengan aktivitasnya 10-15 milikuri. Kemudian kalau kita menggunakan kobalt, nanti kita setting energinya itu 122 kV dengan 20% energi windownya. Nanti total count yang kita ambil, cacahan yang kita ambil itu sebanyak 20.000 kilocount atau sekitar 20 juta count ya. Kemudian dengan menggunakan dengan metrik 512 kali 512, atau boleh dengan di atasnya misalnya 1024. Nanti hasil citranya akan seperti ini. Kita analisis secara visual dulu, apakah terjadi variasi atau kecerahan yang berbeda, apakah berbeda dengan pengujian intrinsiknya. Kalau misalnya ada, kita notice aja di mana letak ketidakseragamannya. Kemudian dari ini kita bisa mencari integral uniformity, karena tujuan dari uji ini adalah kita mencari integral uniformity. Kita lanjut ke hasil citra. Di sini hasil citra seperti pada gambar, di situ terlihat gambarnya abu-abu ya. Ya ini terlihat homogen sih. Tapi kita harus cek dulu nilai integral uniformity-nya seberapa. Ini ada istilah-istilah umum yang dipakai. Ada useful field uniformity atau area detektor yang digunakan untuk imaging. Kemudian central field of view yang ada pada pertengahan di situ dengan 70% dari useful field of view-nya. Kemudian formula untuk integral uniformity, maksimum count per pixel dikurangi minimum count per pixel dibagi maksimum ditambah minimum count per pixel dikali 100%. Kemudian ini adalah contoh hasil evaluasinya. Ini diolah secara otomatis dengan komputer workstation-nya. Di sini dari nilai minimum dan maksimum dari perhitungan yang dari slide sebelumnya didapatkan nilai integral uniformity-nya adalah 2,76. Kalau mengacu pada literatur ini, nilai 2,76 ini masih dikatakan bagus ya. Ini untuk extrinsic nilai paling bawah 5,0. Jadi kalau misalnya di bawah 5 berarti sangat bagus. Kemudian nilai 5-6 itu marginal, di atas 6 ini nggak bisa diterima, jadi harus kita lakukan kalibrasi ulang. Pengujian selanjutnya adalah uji intrinsic uniformity. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji respon intrinsik dari kamera sintilasi dari foton flux yang seragam dengan window energi yang simetris pada photopik. Seperti pada gambar di situ ditunjukkan itu simetris ya pada photopiknya. Kemudian materialnya menggunakan sumber titik
Di sini kita bisa menggunakan shearing ukuran 1 atau 3 mili dengan aktivitas 0,3 sampai 0,5 milikuri TC99. Manufaktur biasanya ada yang minta asal di bawah 1 milikuri bisa dipakai. Kemudian dipasang pada source holdernya. Kemudian count rate-nya tidak melebihi dari 30.000 count per second-nya. Selanjutnya, sekarang kita ke prosedur. Yang membedakan antara intrinsik dan ekstrinsik itu yang paling mendasar adalah kalau ekstrinsik itu menggunakan kolimator dengan sumber planar, sedangkan intrinsik adalah menggunakan sumber titik dengan melepas kolimator. Di sini kita lihat di sini sudah dilepas kolimatornya. Kemudian tempatkan si sumber titiknya ini dengan holder source-nya tegak lurus terhadap sintilatornya. Masih lanjutan dari prosedur, di sini kita tempatkan PHA window pada photopik dengan energi 140 kilo-electron volt dengan window width-nya 20%. Kemudian total count-nya lebih dari 10 juta count, atau 10.000 kilocount atau 1 juta count. Kemudian metriknya itu 512 kali 512 atau lebih besar dari itu boleh. Langkah selanjutnya adalah observasi. Jadi uji ini dilakukan untuk acceptance test dan mendapatkan reference test atau baseline, kemudian juga dipakai untuk uji setiap minggu. Untuk alat-alat kamera gamma modern biasanya analisisnya secara otomatis, jadi setelah kita mendapatkan citranya, kemudian kita analisisnya secara otomatis. Untuk analisisnya, jadi setiap manufaktur itu mempunyai rekomendasi masing-masing. Misalnya untuk alat manufaktur dari merek A, dia itu batasannya 3,5 dari nilai integral uniformity-nya. Dari alat lain bisa sampai 4 atau 5. Jadi kita mengacu pada manufaktur masing-masing. Kemudian hasil gambaran bisa kita bandingkan dengan reference-nya. Kalau misalnya udah ngelakuin dapat reference, kita uji mingguan, kita bisa bisa gunakan untuk identifikasi. Harusnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan. Kita lanjut ke hasil citra. Di sini hasil citra seperti pada gambar, di situ terlihat gambarnya abu-abu ya. Ya ini terlihat homogen sih. Tapi kita harus cek dulu nilai integral uniformity-nya seberapa. Ini ada istilah-istilah umum yang dipakai. Ada useful field uniformity atau area detektor yang digunakan untuk imaging. Kemudian central field of view yang ada pada pertengahan di situ dengan 70% dari useful field of view-nya. Kemudian formula untuk integral uniformity, maksimum count per pixel dikurangi minimum count per pixel dibagi maksimum ditambah minimum count per pixel dikali 100%. Untuk hasil datanya ini sama persis pada extrinsic uniformity, cuma bedanya adalah di sini batasannya. Kalau misalnya intrinsik di 3,5 yang bagus, kemudian di ekstrinsik 5,0 dan seterusnya. Tapi sekali lagi kita biasanya merujuk pada manufaktur. Kalau manufaktur bisa jadi beda dari ini. Pengujian selanjutnya adalah uji intrinsic of peak fluid field uniformity. Ini mirip sekali dengan uji intrinsic uniformity, cuma kita window width-nya itu dikecilin lagi, lebih sempit. Kalau misalnya intrinsic uniformity kita pakai 20%,
Ini kita bisa pakai 15-10% dengan tidak simetris. Nanti kita ada gambarnya contohnya. Kemudian materialnya, tujuan kita ke tujuan dulu. Tujuannya untuk mengevaluasi detektor kamera gamma untuk ketidakseimbangan PMT atau untuk melihat masalah terkait kristal seperti adanya hidrasi. Materialnya sama banget pada uji intrinsic uniformity. Kemudian count-nya 5000 kilocount. Metriknya 256 atau yang lebih besar nggak apa-apa. Kemudian menggunakan point source. Untuk prosedur sama seperti prosedur pada intrinsic uniformity. Perlu saya tambahkan lagi, jarak antara sumber dengan scintillator itu 5 kali field of view. Kalau misalnya field of view-nya 50 cm, berarti jarak minimal dari sumber ke scintillator adalah 2,5 meter. Kemudian ini contoh penggunaan PHA-nya, di sini ada 3. Kalau untuk intrinsic uniformity itu 20% simetris. Tapi untuk uji ini ada 3, yaitu 15% simetris, kemudian 10% simetris tapi ke bawah 126 sampai 140, kemudian 10% simetris tapi ke atas 140 sampai dengan 154 kilo elektron volt. Ini adalah hasil citranya. Ada gambar 1 dan 2. Gambar 1 itu untuk asimetrik tinggi dengan energi di atas fotopiknya, yaitu 140 kilo elektron volt. Kemudian yang kedua itu sebaliknya, asimetri rendah dengan energinya di bawah 140 kilo elektron volt. Sudah saya tandain di sini. Untuk warna merah itu untuk gambar 1 itu dia terlihat putih ya. Kemudian yang gambar 2 itu lebih hitam. Ini tandanya untuk yang nomor 1 itu dia tidak bisa menangkap energi di bawah 140. Tapi yang nomor 2 sebaliknya. Dengan energi di bawah, dia menangkap lebih banyak energi di bawah 140. Kemudian yang segitiga itu sama persis kayak yang bulat. Kemudian kita lihat ini yang putih sama ungu. Putih sama ungu ini karakteristiknya unik, yaitu seperti ada bercak-bercak. Kalau yang nomor 1 itu bercaknya putih, kalau yang nomor 2 itu bercaknya hitam. Memang kebalikan seperti itu. Ini pengaruh adanya hidrasi pada kristalnya. Kalau yang tadi bulat sama segitiga itu pengaruh pada PMT-nya yang sudah tidak balance lagi. Kemudian untuk yang putih dan ungu itu karena pengaruh adanya hidrasi pada kristalnya. Uji selanjutnya adalah pengujian resolusi spasial secara intrinsik. Materialnya kita menggunakan sumber titik dengan aktivitas 1-5 milikuri TC99 dalam sebuah sharing ukuran 1 atau 3 ml sharing dengan volume kecil. Kita gunakan juga phantom bar, kuadran phantom bar dengan ukurannya 2, 3, 3,5 sampai 4 mm seperti pada gambar. Ini adalah gambar alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita pakai ada sumber titik dan kuadran bar phantom. Sumber titik sendiri sebelum kita gunakan, kita cek dulu apakah bagus atau tidak. Bagus dan tidaknya kita bisa lihat seperti pada gambar. Jika bentuknya titik, maka siap digunakan. Jika tidak, maka harus kita buat ulang atau paling tidak kita ganti jarumnya. Karena biasanya sisa di dalam jarum ini terdeteksi pada gambar. Jadi akan muncul seperti pada gambar di slide. Langkah selanjutnya adalah prosedur. Di sini prosedur kita positioningnya, point source-nya itu diletakkan sejauh 5 kali field of view-nya. Kemudian antara point source dan
Scintillatornya itu kita letakkan kuadran bar phantom. Terlebih dulu kita lepas dulu ya kolimatornya. Jadi kalau uji intrinsik ini tanpa kolimator. Jadi scintillator, kemudian kuadran bar phantom, kemudian point source. Kemudian total cacahan yang kita mau ambil adalah 5.000 count. 5 juta count. Kemudian setelah pencacahan selesai, kemudian kita putar lagi si kuadran bar phantom 90 derajat, kemudian kita ambil data lagi. Nah, agar setiap kuadran itu mendapatkan sisi-sisi yang lain dari kuadran bar phantomnya. Selanjutnya adalah analisis data. Di awalnya kita tentukan dulu bar terkecil yang bisa dipisahkan pada arah X dan Y. Ini dapat dilakukan dengan secara visual. Kemudian kita mengestimasi resolusi spasialnya dengan mencari nilai FBHM-nya. Untuk mencari FBHM di sini ada formulanya. FBHM sama dengan 1,75 dikali B. B-nya ini apa? B-nya ini adalah bar terkecil yang masih bisa dilihat tadi. Jadi misalnya yang bisa terkecil adalah 3, berarti 3 kali 1,75 itu adalah nilai FBHM-nya. Uji selanjutnya adalah uji resolusi spasial secara ekstrinsik. Uji ini sama persis dengan uji intrinsik, cuma bedanya ekstrinsik seperti yang saya bilang tadi tanpa menggunakan kolimator. Dengan sumbernya sumber planar. Di sini materialnya kita bisa pakai phantom menggunakan sumber TC99, bisa menggunakan Cobalt 57. Kemudian menggunakan kuadran bar phantom dengan ukuran barnya 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah material yang digunakan. Kita ada fluid phantom, juga ada Cobalt 57 dan bar phantomnya. Jadi bahan dan alatnya itu mirip sama tadi yang uji extrinsic uniformity. Bedanya ini ada tambahan bar phantomnya. Kemudian lanjut pada prosedur. Untuk prosedur ini kamera gamma kita pasang kolimatornya, kemudian kita hadapkan ke atas. Kemudian positioningnya adalah paling bawah adalah kolimator, kemudian di atasnya adalah kuadran bar phantomnya, kemudian paling atas adalah sumbernya, bisa menggunakan TC, bisa menggunakan Cobalt 57. Kemudian total count-nya adalah 6.000 kilocount atau 6 juta, lebih bisa lebih bagus. Kemudian kita bisa menggunakan metrik yang terbesar yang ada pada alatnya, bisa 512 atau 1024. Selanjutnya adalah analisis data. Di awalnya kita tentukan dulu bar terkecil yang bisa dipisahkan pada arah X dan Y. Ini dapat dilakukan dengan secara visual. Kemudian kita mengestimasi resolusi spasialnya dengan mencari nilai FBHM-nya. Untuk mencari FBHM di sini ada formulanya. FBHM sama dengan 1,75 dikali B. B-nya ini apa? B-nya ini adalah bar terkecil yang masih bisa dilihat tadi. Jadi misalnya yang bisa terkecil adalah 3, berarti 3 kali 1,75 itu adalah nilai FBHM-nya. Untuk batas penerimaannya, nilai FBHM ini tidak boleh melebihi 20% dari batasan yang pabrikan tentukan. Jadi kalau misalnya nilainya lebih dari 20%, maka kita perlu adanya tindakan korektif. Jadi nanti kita minta dari pabrikannya untuk melakukan tindakan korektif ini. Uji resolusi energi. Jadi uji ini untuk mengukur nilai FBHM yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Caranya itu cukup sederhana. Jadi nanti tiap-tiap manufaktur itu ada caranya tersendiri.
Secara umum sih cukup kita sediakan sumber titik nanti dalam sharing, kemudian ditaruh di depan detektor, kemudian di situ kita bisa menilai spektrumnya. Kemudian secara umum untuk penilaiannya adalah FWHM dari kamera ini dengan bahan scintillatornya NaITL itu adalah 9-10%. Jika nilai FWHM-nya ini melebihi 11%, maka perlu dievaluasi kembali. Kita bisa manggil vendornya untuk dilakukan evaluasi. Pengujian selanjutnya adalah uji sistem planar sensitivity. Sensitivitas sistem kamera gamma secara umum diukur dalam satuan count per menit per unit aktivitas, atau biasanya kita sebut CPM per kilo becquerel atau CPM per mikrocurie. Tujuannya apa? Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji respon kamera gamma terhadap sumber radionuklida dengan radioaktivitas yang kita ketahui, misalnya menggunakan TC, menggunakan yodium. Kemudian bahannya yang kita gunakan adalah planar sensitivity phantom yang mengandung radioaktivitas dalam jumlah yang kita ketahui secara akurat, misalnya 40 megabecquerel atau 1 milicurie dengan TC atau dengan sumber yodium. Positioningnya cukup sederhana, kita letakkan si sumber TC ini di atas kolimator sejauh 10 cm, kemudian kita atur energinya 140, window width-nya 20%, kemudian kita akuisisi selama 100 detik. Analisis datanya, semua data kita tampilkan dengan hitungan bersih, yaitu sudah dikurangin dengan background-nya. Kemudian hitung kepekaan planar masing-masing kolimator dalam hitungan per detik per becquerel, atau mengikuti manufakturnya. Beberapa manufaktur dia pakainya menit, jadi count per menitnya per becquerel gitu. Jadi kita ngikutin masing-masing manufaktur. Tes ini dilakukan saat acceptance test juga setiap setengah tahun sekali. Kemudian limitasinya jika nilainya itu di bawah 10% dari nilai pabrikannya. Kemudian untuk yang multiple detektor, masing-masing detektornya itu selisihnya tidak melebihi dari 5%. Pengujian selanjutnya adalah pengujian collimator Hall angulation. Jadi tujuannya adalah untuk menguji keselarasan septum dan angulasi untuk semua kolimator lubang paralel. Kalau di contoh gambarnya itu bukan paralel sih, itu mungkin konvergen atau divergen. Bahannya itu sumber titik yang terdiri dari sekitar 5-8 milicurie TC99 dalam wadah sharing, seperti yang tadi intrinsic uniformity. Tapi ini aktivitasnya lebih besar, jadi 5-8 milicurie. Kemudian untuk prosedurnya ini sederhana sekali pengujiannya. Si permukaan detektor ini kolimatornya dihadapkan ke dinding yang sebisa mungkin jaraknya cukup jauh. Kemudian kita posisikan sumbernya itu kurang lebih berjarak 2,5 meter dari permukaan kolimatornya. Kemudian pada komputernya kita adjust PHA-nya berada pada photo peak-nya dengan window width-nya 20%. Kemudian kita ambil akuisisinya sebanyak count-nya sebanyak 5 juta count dengan metrik terbesar yang ada pada kamera gamanya.
Sebagai contoh, kalau yang awal tadi kita uji pada pertengahan eh, kolimatornya, kalau sudah selesai kita ambil sumber titiknya, kemudian kita ulangi dari tahap 2 sampai tahap 5 tadi ke sisi-sisi yang lain, misalnya bagian atas, bagian samping, kanan, dan kiri, dan bawah. Kita uji untuk satu kolimator ini ada kurang lebih 5 titik tadi, seperti pada gambar. Kemudian untuk data analisisnya, kita lihat bentuk sumber titiknya yang dicitrakan harus terlihat simetris. Kemudian batas penerimaannya, jika lubang kolimatornya tampak tidak sejajar dalam hasil citra, dilihat seperti gambar ini, jadi harusnya sih dia nggak ada batas tegas di pertengahan gambar hitamnya itu. Kemudian jika dilihat ada gambar yang tidak sejajar atau seperti itu, kita harus hubungi servis ke vendornya untuk dilakukan penggantian kolimator. Terima kasih semuanya. Jika sudah selesai melihat slide ini, catatan saja mungkin untuk mempermudah pemahaman, nanti saya juga coba lampirkan video-video uji kualitas citranya atau acceptance testnya. Saya sih kemungkinan kalau belajar dari batch-batch sebelumnya sih agak susah memahami, karena memang di kampus sendiri saya kira nggak ada materi seperti ini gitu, apalagi melihat alatnya secara langsung gitu. Jadi untuk mempermudah pemahaman, nanti saya coba lampirkan beberapa video, bisa di-download. Kemudian untuk materi selanjutnya ini, uji kualitas citra, nanti terpisah dari materi ini, membahas tentang speknya. Kalau ini kan planar ya, 2 dimensi, nanti yang 3 dimensi atau nyebutnya orang-orang itu spek, itu dibahas di materi terpisah. Semoga bisa membantu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.